Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aptiliana, NIM 20240501030706. Jadi di sini saya akan membuat tugas, yaitu tugas UAS dalam bentuk video, matkul akuntansi biaya, yaitu mempresentasikan materi dari kelompok 8 sampai kelompok 14. Baik, materi pertama yaitu Just in Time atau disingkat jadi JIT. Just in Time adalah sistem manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan menghasilkan atau membeli bahan baku hanya pada saat dibutuhkan dalam proses produksi. Dalam sistem ini, perusahaan berusaha mengurangi persediaan seminimal mungkin sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Prinsip utama JIT adalah barang-barang yang tepat dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Tujuan Just in Time adalah untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dengan mengurangi persediaan seminimal mungkin, sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Selain itu, Just in Time bertujuan menghilangkan pemborosan, mempercepat proses produksi dan pengiriman, meningkatkan kualitas produk, serta memastikan kebutuhan pelanggan agar dapat dipenuhi tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. Kelebihan dan kekurangan Just in Time. Just in Time dapat mengurangi biaya penyimpanan karena persediaannya itu disimpan dalam jumlah yang sedikit. Selain itu, sistem ini membantu mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta memperbaiki kualitas produk sehingga kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan lebih baik. Just in Time sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman bahan baku dari pemasok. Jika terjadi keterlambatan, proses produksi dapat terganggu. Selain itu, sistem ini memerlukan perencanaan dan koordinasi yang baik agar dapat berjalan secara efektif. Materi kedua yaitu material controlling. Material controlling adalah proses perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penggunaan, dan pengawasan bahan baku agar tersedia dalam jumlah, kualitas, dan waktu yang tepat. Tujuan utamanya adalah memastikan penggunaan bahan baku itu berjalan secara efisien sehingga biaya produksi dapat dikendalikan. Material controlling itu memiliki beberapa metode yang digunakan untuk mengendalikan persediaan bahan baku. Yang pertama itu VIVO, First in, first out. Itu dimana bahan yang pertama untuk digunakan itu terlebih dahulu. Yang kedua itu LIVO, last in, first out, yaitu bahan yang terakhir masuk digunakan lebih dahulu. Dan average cost, biaya rata-rata, yaitu metode yang menentukan nilai persediaan berdasarkan harga rata-rata bahan baku yang tersedia. Tujuan dan fungsi material controlling. Material controlling bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku sesuai kebutuhan produksi, mengendalikan biaya bahan, mengurangi pemborosan, menjaga kualitas bahan baku, serta mendukung kelancaran proses produksi agar berjalan secara efektif dan efisien. Material controlling juga berfungsi untuk merencanakan kebutuhan bahan baku, mengawasi proses pembelian dan persediaan, menjaga kualitas bahan yang digunakan, mengendalikan penggunaan bahan agar tidak terjadi pemborosan, serta memastikan proses produksi dapat berlangsung dengan lancar. Materi ketiga yaitu labor controlling. Labor controlling adalah proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengendalian tenaga kerja itu bertujuan untuk memastikan biaya tenaga kerja itu tetap terkendali serta produktivitas karyawannya itu dapat ditingkatkan. Penerapan labor controlling itu dilakukan dengan mengawasi penggunaan tenaga kerja melalui pencatatan jam kerja, pembagian tugas yang sesuai, pemantauan produktivitas, serta evaluasi kinerja karyawan secara berkala. Dengan penerapan ini, perusahaan dapat mengendalikan biaya tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, dan memastikan proses produksi berjalan sesuai dengan target. Materi selanjutnya itu Factory Overhead Controlling. Factory Overhead Controlling adalah proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian biaya overhead pabrik agar penggunaannya tetap efisien dan sesuai dengan anggaran. Biaya overhead pabrik itu merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, seperti biaya listrik, air, penyusutan, mesin, pemeliharaan, dan sewa pabrik. Pengendalian biaya overhead itu sangat penting karena membantu perusahaan menjaga biaya produksi tetap terkendali, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi pemborosan, serta menghasilkan harga pokok produksi yang lebih akurat.
Selanjutnya itu departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik itu adalah proses pengelompokan dan membebankan biaya overhead pabrik ke setiap departemen sesuai dengan penggunaan sumber daya. Tujuannya itu adalah agar biaya overhead dapat dialokasikan secara lebih tepat sehingga perhitungan harga pokok produksi lebih akurat. Departementalisasi biaya overhead pabrik itu bertujuan untuk mengalokasikan biaya overhead secara adil dan ke setiap departemen, meningkatkan ketepatan perhitungan harga pokok produksi, memudahkan pengendalian biaya, serta membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja setiap departemen. Penetapan sistem biaya standar dan analisis varian. Biaya standar atau standar cost adalah biaya yang telah ditentukan untuk ditetapkan terlebih dahulu sebagai acuan sebelum proses produksi berlangsung. Biaya ini digunakan sebagai pedoman untuk memperkirakan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang seharusnya dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk. Analisis varian atau variance analisis itu adalah proses membandingkan biaya standar dengan biaya aktual yang terjadi selama proses produksi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat selisih, yaitu varian antara biaya yang direncanakan dan biaya yang sebenarnya, serta mencari penyebab terjadinya selisih tersebut. Selanjutnya itu analisis biaya pemasaran. Analisis biaya pemasaran adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengeluaran pemasaran sehingga perusahaan dapat mengendalikan biaya dan meningkatkan keuntungan. Analisis biaya pemasaran bertujuan untuk mengendalikan pengeluaran pemasaran, menilai efisiensi kegiatan pemasaran, mengetahui keuntungan dari setiap aktivitas pemasaran, membantu penyusunan anggaran, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Baik, itulah presentasi singkat dari saya mengenai materi dari kelompok 8 sampai kelompok 14, yaitu mata kuliah akuntansi biaya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.